Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 6 dari Teknik Fondasi kelompok 6. Next. Ini jadi kami akan mempresentasikan tentang teknik fondasi dalam. Yang pertama kami kenalan dulu. Pertama ada saya Fikran Fadil dengan NIM 07221041. Ada Jeremy 07221010. Ada Maulida 07221042 dan ada Adela 07221058. Next. Jadi outline yang kita akan bahas pada presentasi ini yaitu pertama ada pendahuluan, kedua ada tinjauan pustaka, ketiga ada metode perencanaan, keempat ada hasil dan pembahasan, dan yang kelima ada kesimpulan. Pendahuluan, latar belakang. Fondasi merupakan bagian terbawah dari bangunan yang berhubungan langsung dengan tanah. Fungsinya adalah untuk menopang beban bangunan di atasnya. Untuk memastikan kekokohan bangunan, fondasi harus direncanakan dan dibangun dengan hati-hati, baik dari segi dimensi maupun analisis mekanis. Desain fondasi harus disesuaikan dengan jenis dan daya dukung tanah di lokasi pembangunan. Jika tanah stabil dan memiliki daya dukung baik, maka fondasi bisa sederhana. Namun, jika tanah berlapis dan daya dukungnya buruk, maka fondasi harus lebih kompleks. Ketika mendesain fondasi, perlu mempertimbangkan penurunan dan daya dukung tanah. Penurunan total dan diferensial bisa menyebabkan masalah pada struktur yang didukungnya. Untuk mengatasi tanah yang lemah, solusi alternatif adalah menggunakan fondasi berselimut, yaitu kombinasi fondasi dengan selimut di bawahnya. Penelitian ini bertujuan untuk menentukan daya dukung fondasi telapak pada tanah berlapis dengan dan tanpa selimut, serta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Rumusan masalah. Satu, merancangkan dimensi dan kedalaman fondasi tiang tunggal dan tiang kelompok. Yang kedua, hitung penurunan yang terjadi untuk dimensi dan kedalaman. Tujuan. Ketiga, gambarkan penampang fondasi dengan skala yang sesuai. Tujuan. Satu, untuk mengetahui perencanaan dimensi dan kedalaman fondasi tiang tunggal dan tiang kelompok. Dua, untuk mengetahui perhitungan penurunan yang terjadi untuk dimensi dan kedalaman yang telah ditentukan. Dan yang ketiga, untuk mengetahui hasil gambar penampang fondasi dengan skala yang sesuai. Tinjauan pustaka. Tanah. Tanah merupakan lapisan teratas lapisan bumi. Tanah memiliki ciri khas dan sifat-sifat yang berbeda antara antara tanah di suatu lokasi dengan lokasi yang lainnya. Terdapat klasifikasi tanah yang berguna untuk mengelompokkan berbagai jenis tanah sesuai karakteristiknya. Tujuannya adalah untuk menentukan kesesuaian pemakaian dan menyampaikan data dasar karakteristik tanah kepada daerah lain. Terdapat daya dukung tanah yang berperan penting untuk menahan beban bangunan. Daya dukung tanah adalah kemampuan tanah untuk menahan beban. Faktor jarak antar pondasi mempengaruhi kapasitas daya dukung pondasi. Next, fondasi. Fondasi adalah struktur bawah bangunan yang berhubungan langsung dengan tanah yang mendukung beban bagian bangunan di atasnya. Fondasi terbagi menjadi dua, yaitu fondasi dangkal dan fondasi dalam. Pertama, fondasi dangkal adalah fondasi yang tidak terlalu dalam, bisa dikerjakan manusia dengan alat sederhana kedalamannya dan lebarnya. Yang kedua, fondasi dalam adalah jenis fondasi yang menyalurkan beban bangunan ke lapisan tanah lebih dalam atau keras. Jika kedalaman fondasi tersebut 10 kali lipat dari lebarnya, maka itu termasuk fondasi dalam. Next, Next, ada kuat dukung pondasi tiang. Kapasitas dukung tiang adalah kemampuan tiang mendukung beban. Kapasitas ultimate-nya tergantung pada tahanan gesek, sisi, dan ujung tiang yang dipancang dalam tanah kohesif. Tahanan gesek tiang dipengaruhi oleh bahan dan bentuk tiang serta adesi tiang dan tanah. Kapasitas dukung ultimate tiang atau QU dihitung dengan persamaan yaitu QU sama dengan QB tambah QS. Adapun rumus selanjutnya ada kuat dukung ujung, rumusnya yaitu QB tambah QS min. Tahanan ujung QB kecil sama dengan sigma R kali NQ kurang dari 50 NQ tambah tan
Theta. QS sama dengan sigma AS kali QS dengan AS sama dengan OI kali LI. Lalu ada tekanan sisi tiang QS sama dengan K sigma R tan theta. Selanjutnya. Selanjutnya ada penurunan tiang. Tiang yang dibebani akan memendek, tanah di sekitar akan turun, dan penggalian akan merubah tegangan dan bentuk tanah, menyebabkan turunan pondasi tiang pancang. Penurunan tiang dibagi menjadi dua, yaitu penurunan tiang tunggal dan penurunan tiang kelompok. Untuk penurunan tiang tunggal, terdapat dua rumus, yaitu ada untuk tiang apung atau tiang friksi, yang dimana rumusnya S sama dengan P kali I kali ES kali D. Lalu ada untuk tiang dukung ujung, di mana rumusnya S sama dengan PI per ES kali D. Lalu untuk penurunan tiang kelompok, rumusnya ada SG sama dengan S dalam kurung 4B tambah 3 tutup kurung kali 2 per dalam kurung B tambah 4 tutup kurung kali 2. Next. Selanjutnya ada penurunan yang diizinkan. Besarnya penurunan suatu bangunan bergantung pada jenis, tinggi kekekuan, dan fungsi bangunan, serta besar dan kecepatan penurunan. Rancangan diperlukan untuk memperkirakan penurunan maksimum dan beda penurunan yang masih dalam batas toleransi. Jika penurunan berlangsung lambat dan lama, struktur lebih mampu menyesuaikan tanpa kerusakan oleh creep. Prediksi penurunan maksimum bisa dilakukan dengan ketetapan yang memadai dan dapat berhubungan dengan penurunan. Penurunan yang diizinkan. Syarat perbandingan penurunan yang aman yaitu S total kurang dari sama dengan S izin, yang dimana S izin sama dengan 10% dari D. Penurunan izin pada kelompok tiang dapat digunakan persamaan sebagai berikut. S izin sama dengan L per 250. Next. Berikut ada metode perencanaan. Di samping ini adalah diagram alir untuk prosedur perencanaan. Bisa dilihat sendiri, di mana itu pertama outputnya start, lalu ada pengumpulan data tanah dan beban, dilanjutkan dengan merencanakan jenis dan dimensi dalam, dilanjutkan lagi dengan menghitung kapasitas dukung tiang pancang dan menggunakan kontrol safety factor sama dengan 3. Jika aman, terdapat kesimpulannya dan selesai. Next. Selanjutnya ada data tanah dan data pondasi. Untuk data tanah, terdapat 3 lapisan. Lapisan pertama, untuk tebal lapisannya 7,5, berat isi basanya 18, berat isi jenuhnya 21, kohesinya 12, dan sudut geseknya 21. Untuk lapisan kedua, tebal lapisan 10,5, berat isi basa 10, berat isi jenuh 16, kohesi 66, dan sudut gesek 29. Untuk lapisan tanah yang ketiga, tebal lapisan 13,5, berat isi basah 10, berat isi jenuh 16, kohesi 294, dan sudut gesek 46. Adapun untuk data pondasi yang digunakan untuk melakukan perhitungan pondasi dalam berdasarkan soal yang diberikan adalah pondasi tiang dengan bentuk penampang tiang, yaitu berbentuk H. Bahan dari pondasi tiang ini adalah baja. Jumlah dari tiang kelompok pada pondasi ini yaitu 2 kali 3.
pada lapisan tanah dan data hasil pengujian laboratorium, maka muka air tanah terletak pada lapisan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, selanjutnya yaitu hasil dan pembahasan. Kriteria pondasi dalam. Adapun kriteria pondasi yang akan digunakan dalam perhitungan pondasi dalam tiang tunggal dan tiang kelompok sebagai berikut. Bentuk penampang tiang yaitu H, bahan tiangnya baja, jumlah tiang kelompoknya 2 kali 3, muka air tanah di lapisan kedua, P tiang tunggalnya 200 ton dan P tiang kelompoknya 500 ton. Selanjutnya. Perhitungan kapasitas daya dukung tiang tunggal menggunakan metode Paulos dan Davis, maka kapasitas dukung ultimate neto dihitung dengan persamaan sebagai berikut, yaitu QU sama dengan QB plus QS min WP. Menentukan nilai NC menurut Skempton 1959, nilai NC sama dengan 9 dengan syarat apabila rasio perbandingan kedalaman tiang L dengan diameter tiang D lebih besar dari 5 dan diketahui L-nya 31,5 meter dan D-nya 0,4 sehingga didapatkan hasil 77,62 lebih besar dari 5 sehingga NC sama dengan 9. Selanjutnya, menghitung tahanan ujung ultimate atau QB. QB dihitung dengan melihat luas penampang bawah AB, nilai kohesi dari lapisan bawah CB, dan nilai NC yang telah didapatkan dari perhitungan sebelumnya. Nilai luas penampang yang kami gunakan H beam dengan ukuran 250 kali 250 kali 14 kali 14, sehingga didapatkan melalui tabel profil baja dengan AB sebesar 0,01047 meter persegi dan nilai QB sebesar 27,736 kilonewton. Selanjutnya, menghitung tahanan gesek ultimate US Army Corps atau QS. Jadi, pada lapisan 1 itu didapatkan QS sebesar 160,2 kilonewton. Pada QS di lapisan kedua didapatkan QS sebesar 801,801 kilonewton dan pada lapisan ketiga didapatkan QS sebesar 7064,82 kilonewton. Sehingga didapatkan keseluruhan nilai tahanan gesek ultimate pada pondasi yaitu sebesar 8026,821 kilonewton. Selanjutnya, menghitung berat pondasi baja, nilai tahanan dukung ultimate, dan kapasitas dukung izin QA. Untuk mengetahui berat pondasi yang didapatkan dari 1 meter baja H-beam dengan ukuran 250 kali 250 kali 14 kali 14, yaitu sebagai berikut. Dan didapatkan hasil QU-nya sebesar 8.077,335885 kN kilonewton. Untuk menentukan nilai tahanan dukung ultimate pondasi dibutuhkan nilai tahanan ujung, tahanan gesek, dan berat baja sehingga nilai tahanan dukung ultimate sebagai berikut, yaitu 8.077,3358 kilonewton. Variasi besar faktor aman yang digunakan tiang pancang adalah 2,5 sehingga kapasitas dukung izin QA yaitu 3230,9343 kilonewton lebih besar dari P sama dengan 200 kilonewton sehingga pondasi tunggal dengan dimensi baja
250 kali 250 kali 14 kali 14 dan kedalaman 31,5 meter dapat menahan gaya atau beban sebesar 200 kilonewton. Selanjutnya, nilai jarak spasi antar tiang dalam kelompok tiang. Untuk mendapatkan jarak antar pondasi pada kelompok tiang 2 kali 3 dengan diameter pondasi 0,3 meter sebagai berikut. Jadi S sebesar 0,826 meter. Selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Oke, untuk menentukan nilai daya dukung tiang kelompok menggunakan persamaan Terzaghi dan Peck. Untuk menentukan nilai Qi menggunakan persamaan Terzaghi dan Peck, yaitu di mana diameter pondasinya 0,3 meter, CB-nya sama dengan 294 kN per meter kuadrat, B-nya sama dengan 1,652 meter, L-nya sama dengan 1,652 meter, dan D-nya 31,5 meter, dan NC-nya 9 meter. Kemudian rata-rata kohesinya 124 kN per meter kuadrat. Di mana Qi-nya yang kita dapat yaitu 35.1908,41994 kN, dan syarat kapasitas izin SF-nya sama dengan 3, di mana QA sama dengan QG per 3 yang kami dapatkan adalah 11.732,8065. Kemudian penurunan tiang tunggal. Penurunan tiang tunggal dapat menggunakan rumus penurunan sebagai berikut, yaitu S sama dengan SS ditambah SP ditambah SPS. Untuk menghitung penurunan akibat deformasi aksial tiang, SS yang kita dapat adalah 0,01135144416 meter, dan untuk penurunan dari ujung tiang SP yang kita dapat adalah 1,047 meter, dan untuk penurunan akibat beban dialihkan di sepanjang tiang atau SPS yang kita dapatkan adalah 4,71 meter, sehingga penurunan tiang tunggalnya adalah 1,245 meter. Maka penurunan izin sama dengan 10% kali D, di mana 10% itu dikali diameter kami 0,3, hasilnya sama dengan 0,03. Maka tiang kelompok kurang dari penurunan izin. Maka S kurang dari S izin sama dengan oke. Penurunan tiang kelompok, adapun penurunan ujung tiang SG menggunakan rumus penurunan, yaitu SG sama dengan S pangkat S akar BG per 4 sama dengan 0,03428 cm. Di mana penurunan ujung tiang SIG-nya sama dengan 0,03 meter diubah ke senti jadi 3 cm. Dan penurunan tiang kelompok kurang dari penurunan izin SG kurang dari S izin oke. Karena SG kita kurang dari 3, maka yang dapat hasilnya oke. Kesimpulan, berdasarkan perencanaan dan perhitungan yang telah dilakukan pada perencanaan pondasi dalam, maka didapatkan beberapa kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, dapat diketahui dimensi serta kedalaman pondasi tiang tunggal dan kelompok, yaitu memiliki tebal 0,25 meter, panjang 0,25 meter, tinggi atau kedalaman 31,5 meter, sementara luas penampang 0,0147 meter kuadrat. Yang kedua, dapat diketahui hasil perhitungan penurunan yang terjadi dengan menggunakan dimensi dan kedalaman yang telah ditentukan, yaitu sebesar 0,03428 cm. Yang ketiga, dapat diketahui gambar perencanaan atau penampang pada pondasi dalam dan terdapat pada lampiran. Mungkin sekian dari presentasi dari kelompok 6. Mohon maaf apabila ada kesalahan, kekurangan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.